Halo, saya Fajar Fahri. Saya ketua dari tim Gemastik. Halo, nama saya Alif Rizky. Saya main programmer. Halo, saya Jody Anderson, saya game designer. Seperti yang kita tahu, bahwa peraturan lalu lintas sangat sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia, terutama di tempat tinggal kami, yaitu Kota Medan. Banyaknya peraturan lalu lintas yang dilanggar menjadi makanan sehari-hari pengendara di Kota Medan. Dengan banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas, membuat keselamatan kita pun menjadi terancam. Oleh karena itu, kami bertiga mengembangkan game simulasi berkendara dengan niat meningkatkan kesadaran dalam berkendara lalu lintas, terutama untuk anak muda yang baru mendapatkan SIM. Game simulasi berkendara yang berjudul Fantastic Traffic Bambang yang kami kembangkan ini bercerita tentang seorang pemuda yang berasal dari Jakarta merantau ke Medan. Bambang sendiri dipanggil oleh pamannya ke Medan untuk bekerja menjadi supir di perusahaan pamannya. Di dalam permainan ini, pemain harus mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang ada, seperti mematuhi lampu merah, tidak parkir sembarangan, tidak melawan arus lalu lintas, dan lain-lain. Cerita bermula dari Bambang yang sampai ke Kota Medan dan hendak pergi ke rumah pamannya untuk mencari pekerjaan. Setelah Bambang sampai ke rumah pamannya, Bambang diberikan pekerjaan menjadi supir oleh pamannya. Di sini, Bambang belum memiliki SIM dan dia akhirnya pergi ke kantor polisi untuk membuatkan SIM. Di dalam cerita, terdapat NPC yang bernama Calo. Dia menawarkan cara cepat untuk mendapatkan SIM dengan membayar uang lebih. Bambang pun menolak dan Pak Polisi pun datang. Bambang pun meminta Pak Polisi untuk membuatkannya SIM. Pak Polisi pun membawa Bambang ke dunia virtual di mana tes diadakan. Bambang pun mengikuti seluruh arahan Pak Polisi dan akhirnya mendapatkan SIM. Setelah mendapatkan SIM, Bambang pun memulai pekerjaan pertamanya, yaitu mengantar Pak Asep ke rumahnya. Setelah mengantarkan Pak Asep, Bambang pun memiliki pekerjaan yang lain, yaitu mengantarkan mie pesanan Bu Siti. Bambang pun menjemput mie yang dipesan Bu Siti, dan Bambang mengantarkan mie ke rumah Bu Siti. Selanjutnya, karena belum ada pesanan, pamannya Bambang meminta Bambang untuk mencari pelanggannya sendiri. Kita bisa melihat titik-titik hijau yang ada di dalam minimap. Mereka itu adalah penumpang yang harus kita jemput. Di dalam misi kali ini, kita harus menjemput seluruh penumpang yang ada dan mengantarkan ke tempat tujuan mereka. Selain dari misi utama, terdapat misi sampingan yang bisa kita lakukan. Namun, misi sampingan ini tersembunyi di dalam dunia perkotaan yang kami buat. Terdapat 3 misi sampingan yang bisa kalian selesaikan, dan jika kalian menyelesaikannya dengan sempurna, maka kalian akan mendapatkan cerita akhir yang spesial. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, game ini memiliki beberapa ending yang tergantung bagaimana kalian menyelesaikan setiap misinya. Berikut adalah pelanggaran yang tidak boleh kalian langgar di dalam game ini. Yang pertama adalah menabrak pejalan kaki, kedua menabrak mobil pengendara, 3 melawan arus lalu lintas, 4 berkendara di trotoar, 5 parkir sembarangan, 6 melanggar lalu lintas, 7 berhenti melewati garis penyeberangan saat lampu merah, 8 berhenti di tempat yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam game ini. Yang pertama adalah cincin penunjuk arah. Cincin ini berfungsi sebagai bantuan untuk arah tujuan belok kepada pemain saat berkendara. Jika pemain menghidupkan sen kiri, maka cincin akan berada di sebelah kiri dan sebaliknya. Selanjutnya adalah skor. Skor berada pada sisi kanan atas layar. Skor menunjukkan beberapa patuh pemain terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Jumlah skor awal adalah 100 dan apabila melakukan pelanggaran maka skor akan menurun. Skor akan mempengaruhi cerita Bambang. Selanjutnya adalah penanda parkir. Penanda parkir akan muncul saat berkendara dan menunjukkan apakah pemain boleh memarkirkan kendaraannya. Saat pemain berada di area parkir, tanda akan berubah dan akan muncul 2 lampu di bawah penanda yang menunjukkan apakah pemain telah parkir dengan tepat atau belum. Jika lampu berwarna hijau, maka pemain sudah tepat melakukan parkir, dan jika masih merah, berarti mobil masih belum terparkir secara bagus. Selanjutnya adalah penanda dilarang berhenti. Tanda ini akan muncul dan berada di samping penanda parkir. Jika tanda ini muncul, maka pemain sedang berada di area di mana pemain tidak boleh berhenti. Selanjutnya, peringatan lampu merah menyala. Apabila lampu merah sedang menyala, akan muncul sebuah peringatan yang besar. Selanjutnya, pemberitahuan pelanggaran yang dilakukan. Apabila pemain melakukan pelanggaran, akan muncul pemberitahuan yang memberitahu pelanggaran apa yang dilakukan dan berapa skor yang akan dikurangi. Di awal cerita, Bambang akan menuju ke tempat pamannya berada.
Untuk di sini kita akan melihat tutorial dari game ini sendiri. Halo Bambang, kita berada di kota virtual tempat latihan untuk tes SIM. Apa saja yang akan diuji saat ini, Pak? Kita akan belajar menaati rambu lalu lintas, cara berbelok dengan benar, dan parkir. Baik, Pak. Saya akan melakukannya dengan baik. Ayo kita masuk ke mobil jika kamu sudah bersedia untuk memulai tes. Ayo Bambang masuk ke dalam mobil jika kamu sudah bersedia. Injak pedal gas perlahan untuk maju. Tetaplah berjalan di sisi kiri jalan. Anda tidak boleh melawan arus. Lihatlah Bambang, di depan ada lampu lalu lintas. Kamu harus tahu arti dari warna lampu lalu lintas. Lampu merah artinya kamu harus berhenti. Lampu kuning artinya kamu harus berhati-hati. Turunkan kecepatan kendaraanmu. Lampu hijau artinya kamu boleh berjalan dengan hati-hati. Jika lampu sedang merah, kamu harus berhenti di belakang garis penyeberangan. Kamu akan belok ke arah kanan, maka hidupkanlah sen kananmu Bambang. Bambang, jangan lupa hidupkan lampu sen jika ingin berbelok. Lihat di depan ada rambu lalu lintas Bambang. Pastikan kamu perhatikan dan patuhi perintah rambu lalu lintas yang ada. Rambu di depan memberitahu kita wajib belok kiri. Parkirlah di tempat yang tersedia Bambang. Pastikan tunggu sampai lampu di layar hijau baru turun dari kendaraanmu. Bambang, parkirmu sudah pas. Kamu boleh turun untuk mengakhiri tes SIM. Ini adalah contoh kalau kita berkendara dengan Kamu buruk, maka membahayakan klien diri kita sendiri akan dan marah. orang lain Bambang. Bertanggung jawab dalam berkendara. Maaf, Pak. Lain kali jika kamu tidak fokus, jangan berkendara. Jalan raya itu bukan tempat bermain. Iya, Pak. Maafkan saya. Baiklah, sampai jumpa Bambang. Demikian presentasi dan demonstrasi dari Kemastri. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.